Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok P2 akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem informasi dan perancangan desain sistem informasi. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Radit yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan aplikasi website. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah saya, Maulida Mila Saida dengan NIM E41212301. Saya Cornelia Ramawati dengan NIM E41212331. Saya Bagus Hari Sartono dengan E41212268. Saya Rosita Septianingsih dengan NIM E41212136. Dan saya Rizky Cendralia dengan NIM E41212346. Adapun latar belakang yang kami ambil dalam proyek kali ini, yaitu kita menggunakan UMKM, yaitu Millennia Craft, di mana Millennia Craft ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa pembuatan buket, hampers, dan juga jasa hias seserahan pernikahan. Nah, Millennia Craft itu sendiri berdiri sejak 2 tahun yang lalu, tepatnya saat coronavirus melanda dunia. Lokasi bisnis ini terletak di Desa Tiripan, Kecamatan Berbuk, Kabupaten Nganjuk. Adapun survei dan wawancara yang kami lakukan, kami mengambil topik yaitu mencari beberapa informasi mengenai bisnis Millennial Craft itu sendiri, di mana kita dapat mengetahui sistem aplikasi seperti apa juga yang dibutuhkan dalam bisnis ini nantinya. Waktu dan tempat yang kita laksanakan wawancara, yakni pada tanggal 2 November, hari Rabu 2022, tepatnya jam 10 pagi. Adapun hasil wawancara, yakni narasumber bernama Kiki Kurnia, dan pewawancaranya adalah kelompok P2. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil wawancara, yakni yang pertama, Millennia Craft ini dibentuk sekitar 2 tahun yang lalu karena adanya kebutuhan dan permintaan dari banyak orang. Nah, kemudian berkembang, dan bisnis ini juga menjual atau lain beberapa produk seperti buket, hampers, dan juga jasa hias seserahan pernikahan. Yang dimana bisnis ini sangat digandrungi banyak kalangan, terutama anak-anak muda milenial seperti sekarang. Nah, bisnis ini dikelola secara mandiri oleh pemilik dengan menggunakan metode pemesanan yang masih manual, di mana hanya melalui aplikasi chat dan dipromosikan hanya lewat media sosial. Nah, cara pemesannya juga masih melalui chat WhatsApp atau DM di Instagram Millennia Craft itu sendiri. Nah, kendala apa yang dialami dalam proses bisnis ini? Yang pertama, selama bisnis ini berjalan adalah cara pengelolaannya, sehingga sebuah sistem aplikasi sangat dibutuhkan dalam pengembangan bisnis ini, di mana sistem aplikasi itu harus dapat memberikan kemudahan pada pengelola bisnis, juga memberikan efisiensi kerja terhadap bisnis ini sendiri. Dan tools-tools yang dibutuhkan di sistem aplikasi ini tentunya adalah bagaimana sistem ini dapat membantu dalam proses transaksi, pengelolaan barang, dan juga bagaimana penjual dapat mempromosikan produk-produknya terhadap pelanggan. Ini adalah beberapa dokumentasi yang kami ambil ketika proses wawancara dan juga penandatanganan berita acara. Di sini ada dokumen berita acara, di mana berita acara ini ditandatangani oleh pemilik Millennia Craft. Setelah hasil wawancara telah didapatkan, selanjutnya kami merancang IRD, dan pada rancangan IRD ini kami mendapatkan 5 entitas yang terdiri dari 3 entitas kuat dan 2 entitas turunan, di mana 3 entitas utama ini adalah pemilik, barang, dan pembeli, sedangkan untuk 2 entitas turunan yaitu transaksi dan pembayaran. Untuk entitas pemilik memiliki atribut antara lain email sebagai primary key, lalu password, nama, telepon, dan alamat. Lalu untuk entitas barang, atributnya adalah kode barang, stok, ukuran, jenis barang, nama barang, harga, dan warna. Untuk entitas pembeli, atributnya adalah user ID sebagai primary key, lalu nama, jenis kelamin, password, alamat, dan telepon. Lalu untuk entitas transaksi, atributnya adalah transaksi ID, waktu pengambilan, waktu transaksi, harga, keterangan total, dan kuantitas. Lalu untuk entitas pembayaran, atributnya adalah ID bayar sebagai primary key, metode, total, dan waktu bayar. Untuk relasinya, terdapat 4 relasi, yaitu pemilik menjual barang, lalu barang memiliki transaksi, lalu yang ketiga pembeli melakukan transaksi, dan yang keempat adalah transaksi memiliki pembayaran. Untuk kardinalitasnya, yakni yang pertama pemilik berkardinalitas 1 dan barang berkardinalitas many, sehingga pemilik bisa menjual banyak barang sedangkan satu barang dijual oleh satu pemilik. Lalu untuk kardinalitas yang kedua yaitu barang berkardinalitas many dan transaksi berkardinalitas one, sehingga banyak barang memiliki satu transaksi sedangkan satu transaksi memiliki banyak barang. Untuk yang ketiga yaitu pembeli berkardinalitas one dan transaksi berkardinalitas many, sehingga satu pembeli dapat memiliki banyak transaksi sedangkan banyak transaksi dimiliki oleh satu pembeli. Untuk yang keempat adalah transaksi berkardinalitas one dan pembayaran berkardinalitas one, sehingga satu transaksi dapat memiliki satu pembayaran dan satu pembayaran memiliki satu transaksi. Pada hasil rancangan IRD kami ini masih terdapat atribut-atribut yang multi value dan kompleks, sehingga perlu adanya normalisasi untuk membuang data yang redundan dan memasukkan data pada tabel yang tepat. Lalu setelah dilakukannya normalisasi, selanjutnya kita melakukan rancangan relation skema untuk menemukan primary key dan foreign key pada tiap tabel. Gambar ini untuk tabel barang, untuk piramid key-nya itu kode barang, lalu
atribut yang lain berupa nama barang, harga, stok, warna, ukuran, dan untuk foreign key-nya yaitu ID jenis diambil dari detail barang. Untuk tabel detail barang, atributnya adalah ID jenis sebagai primary key, dan yang terakhir itu jenis barang. Lalu untuk tabel transaksi di sini untuk atributnya transaksi ID sebagai primary key, lalu waktu transaksi, keterangan total, waktu pengambilan, dan user ID sebagai foreign key yang diambil dari tabel pembeli. Untuk tabel pembeli atributnya yaitu user ID, nama, telepon, dan password. Lalu untuk tabel transaksi detail, atributnya adalah harga, kuantitas, transaksi ID sebagai foreign key yang diambil dari transaksi. Lalu untuk kode barang sebagai foreign key diambil dari tabel barang. Untuk tabel pembayaran, atributnya adalah ID bayar sebagai primary key, lalu waktu bayar, total, metode, dan transaksi ID sebagai foreign key yang diambil dari tabel transaksi. Lalu selanjutnya tabel pembeli dengan atribut yaitu selanjutnya adalah tabel alamat. Ya, untuk atributnya adalah ID alamat sebagai primary key, kecamatan, kota, provinsi, jalan, dan user ID sebagai foreign key yang diambil dari tabel pembeli. Lalu untuk tabel pemilik, ini tidak berrelasi ke tabel manapun dengan memiliki atributnya yaitu email sebagai primary key, password, nama, telepon, dan alamat. Untuk implement gambar di sini merupakan implementasi database ke dalam MySQL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dari flowchart tersebut. Yang pertama, pemilik akan melakukan login, di mana terdapat dua kondisi, yaitu jika data yang diinputkan oleh pemilik benar, maka login akan berhasil. Namun, jika data tersebut salah, maka pemilik akan diminta untuk menginputkan data itu kembali. Ketika pemilik lupa password, akan diarahkan untuk menginputkan email yang digunakan untuk menerima URL, di mana URL tersebut digunakan untuk mereset password lama, dan ketika dibuka akan diarahkan untuk membuat password baru. Selanjutnya, pemilik bisa melakukan login kembali dengan password tersebut. Setelah pemilik berhasil login, akan menampilkan halaman menu, di mana pada halaman menu tersebut akan tampil jumlah pendapatan dari jumlah produk yang sudah terjual. Selain itu, pada halaman menu terdapat pilihan-pilihan halaman seperti notifikasi, obrolan, pesanan, pengiriman data barang, penghasilan, dan logout. Untuk yang pertama, pada halaman notifikasi, pemilik akan melihat tampilan daftar notifikasi. Di sini pemilik bisa menghapus notifikasi tersebut. Dan pada halaman obrolan, pemilik juga bisa membalas chat dari pembeli dan juga bisa menghapus obrolan tersebut. Kemudian pada halaman pesanan, terdapat dua kondisi, yaitu ketika pembeli belum membayar, maka pesanannya akan masuk ke tabel belum bayar. Dan jika sudah membayar, maka pesanan tersebut akan diproses oleh pemilik dan kemudian akan dilakukan pengiriman. Pada halaman terdapat barang, pemilik bisa melakukan tambah, update, hapus, serta mencari barang. Selanjutnya pada halaman penghasilan, menampilkan rincian penghasilan pada hari itu, informasi penghasilan, serta catatan transaksi penghasilan yang bisa dicetak. Yang terakhir, pemilik bisa melakukan logout. Kelas diagram dari perancangan sistem aplikasi kami yang berbasis web. Yang pertama di sini ada kelas diagram login, di mana kelas diagram login ini memiliki dua atribut. Yang pertama ada email dan juga kata sandi dengan tipe data varchar. Kemudian memiliki tiga metode. Yang pertama input, check, dan edit. Nah, selanjutnya ada kelas diagram pemilik atau user, di mana kelas ini memiliki tiga atribut. Yang pertama ada nama, alamat, dan nomor telepon. Dan memiliki tiga metode. Yang pertama ada input, kemudian ada edit, dan juga delete. Nah, setelah itu ada kelas diagram customer, di mana kelas ini memiliki atribut. Yang pertama ada ID pembeli dengan tipe data varchar, kemudian ada alamat dengan tipe data varchar, kemudian nomor telepon dengan tipe data integer, kemudian ada email dengan tipe data varchar. Dan memiliki dua metode. Yang pertama ada pilih dan juga bayar, di mana metode pilih ini akan terhubung dengan kelas diagram produk. Dan kelas diagram produk ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID produk, kemudian nama produk, jenis produk dan ukuran, harga, jumlah, dan warna. Kemudian memiliki metode input produk yang dapat digunakan pemilik untuk menginputkan produknya dengan tipe data string. Kemudian ada edit produk dengan tipe data string. Kemudian setelah customer nanti memilih produk, maka kurva akan dilanjutkan ke kelas diagram order, di mana kelas order ini memiliki atribut order, kemudian status order, alamat pemesanan, nomor, dan juga total bayar. Kemudian setelah itu terdapat kelas diagram pembayaran, di mana kelas diagram pembayaran ini memiliki tiga atribut. Yang pertama ada ID produk, kemudian total bayar, dan tanggal. Dan kelas diagram pembayaran ini memiliki dua kelas extend. Yang pertama ada extend COD, di mana ini memiliki atribut number dan metode bayar. Selain itu juga memiliki atribut ada extend bank, di mana kelas diagram extend bank ini memiliki dua atribut. Yang pertama ada nama bank dengan tipe data string, kemudian ada nomor rekening dengan tipe data varchar. Setelah melakukan pembayaran nantinya, customer dapat melakukan
opsi pengiriman. Di sini, opsi pengiriman sendiri di dalam kelas diagramnya memiliki atribut alamat tujuan, kemudian number, dan juga ongkos kirim. Ketika proses pemesanan produk telah selesai, maka ada tambahan pada stok barang. Nah, di sini terdapat juga kelas diagram stok barang, di mana kelas ini memiliki atribut ID produk, jumlah, dan stok, serta memiliki metode insert, edit, dan delete. Kemudian ada kelas diagram barang keluar. Di sini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID produk, kemudian tanggal barang keluar, ada ID pelanggan, keterangan, dan jumlah. Ada kelas diagram laporan, di mana kelas ini akan menunjukkan beberapa data. Yang pertama ada tanggal, stok barang, kemudian pendapatan bisnis ini, kemudian juga history. Selanjutnya itu terdapat use case, dan pada gambar dapat diidentifikasi beberapa hal seperti berikut. User, di mana user dalam aplikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemilik dan pembeli. Pemilik dapat menguasai fitur-fitur yang ada dalam aplikasi seperti login, dua password, chatting, edit barang, seperti barang, edit barang, dan hapus barang. Lalu profil, skema transaksi, serta logout. Sedangkan pada pembeli, dapat mengakses fitur aplikasi seperti login, register, cari barang, lihat barang, pemesanan, transfer atau pembayaran, profil, riwayat transaksi, dan logout. Kemudian terdapat beberapa fitur yang memiliki extend, diantaranya yaitu transfer yang extend ke pemesanan serta tambah barang, edit barang, dan hapus barang yang extend ke edit barang. Kemudian terdapat fitur yang input kepada fitur lain, yaitu fitur register dan lupa password yang input kepada fitur login. Baik, sebelum saya menjelaskan isi-isi dari setiap halaman webnya, saya akan menyampaikan arti dari kedua warna yang kita pilih. Warna oranye yang berartikan kegembiraan, kita tujukan untuk si pembeli dan penerima dari gift, yaitu dengan harapan pembeli dan penerima itu dapat timbul rasa kegembiraan. Kemudian untuk warna putih itu sederhana dan sempurna, di mana gift yang dibuat oleh Milania Craft dibuat sederhana dan simpel namun terlihat sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman login. Pada halaman login terdapat form memasukkan email dan kata sandi untuk dapat masuk ke dalam aplikasi berbasis web. Kemudian jika lupa kata sandi akan masuk ke halaman reset password. Nah, ini adalah halaman dari reset password di mana admin dapat memasukkan email untuk verifikasi reset password. Pada halaman home terdapat informasi pendapatan penjualan, produk terjual, dan grafik. Selanjutnya yaitu halaman obrolan di mana terdapat interaksi obrolan antara penjual dan pembeli. Admin dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai produk dari pembeli. Halaman notifikasi ini dapat menampung notifikasi-notifikasi mengenai produk. Kemudian notifikasi ini dapat dihapus dengan cara klik titik 3 di pojok atas. Selanjutnya itu halaman pesanan belum dibayar, di mana halaman ini dapat menampung produk-produk yang belum dibayar oleh pembeli. Admin juga dapat search produk, kemudian dapat mengurutkan barang dan memilih waktu pesanan yang dibuat. Pada halaman pesanan dikemas, di mana halaman ini dapat menampung produk-produk yang telah dibayar. Jadi setelah pembeli itu membayar pesanan, produk akan masuk ke halaman dikemas, di mana pada halaman ini terdapat button selesai. Jika penjual telah selesai melakukan pengemasan, maka dapat klik button selesai. Kemudian pada halaman pesanan perlu dikirim, di mana halaman ini menampung produk-produk setelah selesai diklik button selesai pada pesanan tadi yang dikemas, kemudian masuk ke produk yang perlu dikirim. Kemudian ada button kirim untuk mengkonfirmasi bahwa produk tersebut dapat dikirim. Untuk halaman pesanan dikirim itu menampung produk-produk yang telah dikonfirmasi pada halaman perlu dikirim tadi. Jadi setelah diklik button kirim, akan masuk ke halaman dikirim ini. Setelah produk selesai dalam proses pengiriman, admin dapat klik button selesai. Selanjutnya halaman pesanan diterima, di mana halaman ini menampung produk-produk yang telah diterima oleh konsumen atau pembeli. Pada halaman produk tersedia ini, admin dapat menginputkan produk baru, update informasi produk, maupun delete produk. Kemudian di bawahnya itu terdapat produk-produk yang tersedia. Selanjutnya yaitu halaman produk habis, di mana produk yang memiliki stok nol akan ditampung pada halaman ini. Kemudian pada halaman ini juga dapat mengedit informasi produk, misalkan akan mengedit stok produk, kemudian kalau sudah di-update dapat klik save. Selanjutnya yaitu halaman penghasilan, di mana pada halaman ini terdapat informasi penghasilan, total hari ini, total minggu ini, total bulan ini, kemudian rekening dan nama pemilik rekening. Kemudian di bawahnya informasi penghasilan terdapat rincian penghasilan hari ini. Jadi rincian per harinya itu ada di bawah informasi penghasilan. Kemudian di sebelahnya admin dapat mendownload catatan transaksi penghasilan per bulan. Kemudian jika admin ingin logout, dapat klik button logout
pada bagian pojok bawah. Setelah diklik akan tampil konfirmasi. Sekian dari presentasi kami. Dari presentasi kami dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem aplikasi web ini diharapkan dapat memudahkan pengguna atau pemilik bisnis ini agar dapat memudahkan dalam transaksi dan juga efisiensi kerja. Terima kasih. Sekian dari kelompok V2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.